Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini seperti kain transparan. Sebetulnya ini yang sabut untuk mandi tetapi sangat transparan. Dan ini mengingatkan saya akan suatu peristiwa. Kalau bayangkan kain bahan seperti ini, tentu saja juga tidak setransparan ini, dijahit menjadi baju rok untuk cewek. Siapa yang tidak akan melirik? Suatu saat saya ketika frater berjalan-jalan di mall di Jakarta, karena saya belajar di STF Triarkara. Kemudian ketika saya jalan-jalan, saya tentu saja dengan beberapa OMK. Dan waktu itu OMK yang sering main ke ke frateran, dan kemudian kita jalan-jalan bareng. Tiba-tiba ada seorang cewek yang pakaiannya transparan. Kemudian sebagai manusia yang normal, saya dengan otomatis insting langsung menengok. Kemudian OMK yang cewek komentar, frater, kok matanya masih seperti itu ya? Kesana kemari, lihat apa ayo? Tolong didisiplinkan. Kemudian saya ketawa karena dan malu juga. Karena apa? Kalau orang melihat cewek dengan pakaian transparan, itu tanpa disuruh langsung otomatis, bahkan semua cowok juga mau tidak mau memandangi. Kalau dengan pacarnya ya pasti curi-curi pandang, takut dimaki-maki oleh pacarnya. Saudara-saudari yang terkasih, transparan itu membuat orang-orang menjadi penuh perhatian, ingin melihat, dan ternyata setelah dilihat biasa-biasa saja. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya, tetapi juga mengajak para muridnya transparan di hadapan Tuhan. Apa adanya, tidak dibuat-buat. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang gelap dan tidak akan yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. Apa yang kamu katakan, yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwamu di neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seorang pun akan jatuh, tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Sebab itu janganlah takut, karena kalian lebih berharga daripada burung pipit itu. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, transparan. Kita diharapkan oleh Yesus menjadi seperti para murid tadi. Apa yang kamu dengar dalam gelap, nyatakanlah dalam terang.
Apa yang kamu dengar dengan bisik-bisik, sampaikan dari atap rumah. Janganlah takut, semuanya akan dijamin. Bukankah burung pipit pun dia tidak, atau harganya murah, tidak menyiapkan, menanam dan seterusnya, tetapi tidak ada seekor pun yang jatuh tanpa seizin Bapamu. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan kita diajak transparan. Di hadapan kepada siapapun kita juga diajak apa adanya, tidak dibuat-buat. Menjadi orang yang sungguh-sungguh murni hati. Orang yang sungguh-sungguh berbesar hati dalam setiap kesulitan, dalam setiap kebingungan, dalam setiap juga keraguan-raguan iman kita. Suatu saat, saudara-saudari yang terkasih, saya ketika mulai berangkat belajar filsafat di Jakarta, ternyata mata saya mulai tidak jelas untuk melihat pelajaran dosen-dosen romo-romo waktu itu. Kemudian saya mulai mencari kacamata supaya saya bisa dengan tenang dan leluasa. Mungkin juga semakin kelihatan intelektual kalau dengan kacamata. Tetapi yang jelas adalah membutuhkan, karena mata sudah mulai bingung. Apalagi ternyata tidak hanya minus, silinder, tumpuk-tumpuk hurufnya kalau saya baca. Mungkin bukan karena banyak membaca, tetapi karena membaca sambil tidur ya dulu. Saya tidak tahu, saya lupa. Tetapi intinya adalah saya membutuhkan kacamata. Frater-frater yang lain, beberapa, tidak semua sih, beberapa menyarankan saya ke Senen, yaitu di Pasar Senen. Di sana banyak kacamata yang murah-murah. Bahkan bisa beli frame-nya di pinggir jalan yang harganya obralan. Terus nanti lensanya kita baru pesan. Dan di sana tentu saja akan jauh lebih murah. Tetapi di dekat frateran, karena saya tinggal di Salemba, Bruntas, belakang Rumah Sakit Karolus, di dekat situ ada optik Melawai, yang tentu saja kalau masuk dilayani oleh para pramuniaga yang cantik-cantik, AC-nya dingin, dan enak semua, terang ke sana kemari. Saya tergoda masuk situ. Begitu saya memilih bahan-bahan, dikasih ini, ternyata ada yang mahal. Dan saya tertarik itu. Akhirnya saya beli itu. Kemudian disuruh pulang. Nanti karena sudah DP, nanti saya beberapa hari lagi jadi. Karena harus dipesankan dulu setelah cek-cek mata dan seterusnya. Minusnya berapa, silinder berapa, dan seterusnya. Nah, saya baru sadar, ternyata harganya melebihi plafon yang biasanya. Jadi harga itu karena di Melawai kan toko besar dan barangnya bagus-bagus, mungkin menarik-menarik desainnya. Saya jadi tertarik, tanpa sadar saya melanggar aturan dengan batasan untuk membelikan kacamata itu. Lalu bagaimana? Saya bingung. Sudah meninggalkan DP. Kemudian saya terus terang bertemu dengan romo ministernya. Pokoknya saya dimarahi, saya siap. Waktu itu romo ministernya Romo Sugiarto SJ, Romo Giarto ya. Kemudian saya sekarang Romo Giarto itu tinggal di KPTT Solo 3, kursus pertanian. Saya mengatakan, Romo Minister, saya minta maaf. Saya terus terang, saya melanggar aturan, Romo. Saya siap dihukum. Loh, memang ada apa? Dia kaget mungkin. Saya kemudian mengatakan, Romo, saya kemarin mencari kacamata dan saya masuk di toko besar di Optik Melawai. Dan saya melihat banyak desain. Saya tergoda untuk mengikuti, menuruti keinginan saya, desain-desain yang bagus dan harganya mahal. Ini sudah saya beri DP. Kalau memang saya tidak diizinkan, tidak jadi, tidak apa-apa. Dan saya kalau dianggap salah,
saya siap dihukum. Pokoknya saya terus terang pasrah seperti monyet ketangkep atau seperti pencuri yang ketangkep dibawa ke kantor kelurahan. Dan kemudian di luar dugaan Romo Minister tersenyum. Dan satu pesannya, jangan diulangi lagi ya. Karena saya fait accompli, saya sudah memutuskan sebelum saya minta izin ke Romo Minister itu. Maka disitulah saya punya pengalaman. Dan keterbukaan itu menjadi penting. Kalau salah, minta maaf. Dan tentu saja dengan konsekuensi yang siap dihadapi. Tetapi kalau menyatakan sesuatu yang benar, ungkapkan itu semua. Supaya akhirnya kejelasan terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ingat itu. Apa yang kamu dengar dari kegelapan, sampaikan dengan terang benderang di bawah terang sinar. Apa yang kamu dengar dengan berbisik-bisik, sampaikan dari atap rumah. Dan kamu tidak usah khawatir, ketakutan, tertekan, karena burung pipit pun dicintai Tuhan. Kita jauh dari burung pipit, dan kita jauh dari dicintai itu. Dibandingkan burung pipit itu, kita sungguh-sungguh dicintai Tuhan. Maka penghayatan hidup kita perlu untuk kita bangun bahwa karena kita dicintai Tuhan, kita ingin membalas cinta Tuhan itu sejauh kita mampu dalam hidup kita. Maka perutusan kita, tindakan-tindakan yang membawa kabar gembira kita bagi orang lain, bukan untuk pujian bagi diri kita masing-masing, tetapi sekali lagi karena Tuhan sudah mencintai kita. Maka saudara-saudari, transparan bukan dengan melihat tubuh yang pakaian transparan, tetapi transparan yaitu terbuka, dicintai Tuhan, dan ingin membalas cinta Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.